Nih ketahuan selingkuh, oke. Gua udah tunangan soalnya. Oke, makasih. Satu lagi, Itu asli real, demi Allah Rasulullah, demi Al-Quran. satu lagi. Dia ceritanya ini ya tangannya cacat ya? Apa gimana ya? Mungkin. Satu lagi. Nggak ada niat untuk mau pamer, saya memang hanya mau foto aja. Saya hanya Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dua topi mangkok. In here, Always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebook Radio Santuy Hilangin dengan deskripsi. Deskripsi langsung aja nyo. Yes. Ini ada yang lagi hot-hotnya nih, viral banget today. Hari ini ada dua apa tiga ya? Tiga kalau nggak salah. Yang pertama ini ada yang tunangan yang kepergok selingkuh, tapi si cowoknya yang mergokin itu bisa sekalem itu dan bahkan katanya malah berucap alhamdulillah gitu kan. Yang kedua ada Ibu Ida Dayak yang lagi viral banget nih, rame banget nih yang mau berobat ke dia. Dan yang ketiga adalah statement dari mamahnya Mario Dandi ya soal flexingnya dia gitu. Oke. Menarik sekali membagongkan. Kita langsung yang pertama meluncur. Cus. Dari Jakarta Keras katanya ketahuan selingkuh, katanya dari TikTok Rizal VD kita meluncur. Cus. Di TikToknya sih udah di take down, Mm-mm. tapi namanya sosmed sudah di capture. Back to the basic nyo. Cus. Ini dia, mending kita lihat kayak gimana ya. Ada caption padahal udah tunangan. Alhamdulillah ya Allah bisa ketahuan sebelum menikah. Yes. Ceki people. Play. Ketahuan. Nih. Ketahuan selingkuh, oke. Gua udah tunangan soalnya. Oke, makasih. Ketahuan pantesan gak boleh. Alhamdulillah ya Allah ketahuan juga. Tapi cowoknya songong banget ya. Songongnya songong banget gitu. Tapi ini ada klarifikasi penjelasan dari mas-mas yang diselingkuhin ya meluncur. Cus. Ini kan ini video yang tadi ya. Pria ini pergoki tunangannya berselingkuh, bukannya marah tapi malah bersyukur tuh. Lu yang ngalamin tapi sakitnya sampai ke batin saya yang terdalam. Ya Allah tegarkan hati kami para pria-pria yang tulus. Memang kadang suka gitu anjir. Nih penjelasannya nih. Oh sorry, ini videonya penjelasannya di sini. Ya saya klarifikasi. Jadi itu apa? Kan saya teh kalau saya ada kata-kata tuh ya. Pantesan saya nggak boleh di video itu. Jadi saya tuh sebenarnya kalau diajak main dia nggak mau main di kosannya, nggak boleh katanya, takut ketahuan ibu kos. Nah, dari awal saya udah curiga, itu kan kosan saya juga sih kadang malam-malam sering ngintai ya emang belum ketemu gitu ya sering malam kok banyak yang bawa pasangan gitu ya, tapi saya kenapa nggak boleh main gitu. Akhirnya saya curiga, itu curiganya pas saya pulang kerja, dia pulang kerja nggak ada kabar. Dari pagi belum nggak ada. Malam Yang nggak tahu ada. tuh di dalamnya dari pagi atau gimana gitu. Akhirnya malam jam 22 saya penasaran, saya intai lagi kok ada sendal cowok gitu, sama ada bekas puntung rokok. Terus saya dengerin, biasanya ada tanda-tanda kehidupan, kok ada dua orang. Ada tanda gitu. kehidupan. Pas itu langsung saya tendang pintu, dua orang penghuni kos di situ banyak keluar. Kata saya, diem sekalian semua. Terusan saya emang gak ke video, emang kan kondisi lagi panik. Saya juga nggak ingat apa-apa. Kata saya teh, diam kalian semua, gini. Akhirnya pas dibukain pintu saya video. Oh pantesan saya gak boleh, maksudnya gak boleh main ke sini. Maksudnya itu teh kepotongan. Cuman ya gimana lagi ya, ya udah nasib kayaknya. Saya sih nggak ada. Ya udah, terus begitu video pas ditendang sama saya sampai di video, saya ngasih ke orang tuanya bukti biar saya pengen udahan. Ini buktinya seperti ini, bukan berarti saya udahan tanpa alasan gitu.
itu aja udah, emang nggak ada lagi. Emang kapisnya gini, ya udah sekarang ya selesai, ya mau gimana lagi kan. Ya kalau dia udah nggak mau ya udah, saya emang nggak memaksakan, ya silahkan. Kalau pilihan dia yang baiknya itu ya silahkan gitu. Ya kasihnya gini aja, terima kasih sudah nonton, banyak yang ngedoain juga. Sedih mah sedih, tapi gimana lagi, ya harus sabar Kelihatan banget aja. mukanya sedih tuh. Terima kasih. Ya ada yang bilang gitu ya, Ada itu gitu. teh sinetron, padahal enggak, itu teh asli. Saya berani sumpah demi Al-Quran, itu bukan sinetron atau konten, itu asli real, demi Allah, Rasulullah, demi Al-Quran, itu asli real, bukan konten kok, asli. Ya emang real kok, asli. Saya demi Allah, kalau saya bohong itu konten, apa saya belangsat seumur hidup, tapi itu asli. Saya udah ketemu orang tuanya tadi malam juga, pas ketemu langsung ketemu orang tuanya, sambil yang ngasihin video yang itu yang di TikTok saya kasihin ke orang tuanya pun dia malu, dia juga gimana ya, dia juga merasa malu. Ya saya disitu juga emang emosi sama orang tuanya, tapi nggak nada tinggi sih, cuma bilang, Pak ini gimana kok kayak gini. Jadi gara-gara konten itu banyak yang meragukan mungkin ya itu sekedar konten, tapi dia berani bersumpah kalau itu beneran, dan kelihatan banget nadanya kayak nggak kuat, apa namanya? Nahan sedih. Iya, nah sedih ya. Cobain lanjut lagi nih. Ini orang tuanya masih sempat gak percaya, kita kan kasih video ini gini. Ya emang real sih, bukan konten. Kalaupun konten buat apa gitu, konten kayak gitu kan ngasih muka orang lain gitu kan, nggak berfaedah gitu. Orang lain mukanya dikasih lihat konten, nanti kan yang ada timbul pemikiran, oh ini benar gini nih, tapi kan enggak, itu asli real. Tapi udahlah, itu aja klarifikasinya, sih banyak ceritanya yang lain. Ini kalau next slide kemungkinan Mama Molly nih. Mm-mm. Oh, kan Mama Molly gitu. Tapi tadi siapa ini namanya, Rizal ya, Rizal. Iya, buat Rizal sumpah tegar banget ya, walau kelihatan dia lagi sedih, tapi dia mencoba untuk ikhlas gitu dengan semuanya, dan dia ngambil sisi positifnya, bersyukur gitu, nggak sampai nikah nih ketahuannya nih, karena Iya. bisa berabe urusannya gitu kan. Mm-mm. Tapi nyo, Ya, mbak yang tadi aku nemuin akunnya meluncur. cus. Ini nih kemungkinan nih, karena mukanya mirip ya. Mm-mm. Enggak, mukanya mirip nih, cross check lagi. Tuh, mirip mukanya, cuma Iya. beda filternya ya. Mm-mm. Dia bikin postingan 12 jam yang lalu dengan caption, buat semua mohon maaf atas kejadian kemarin, semuanya hanya salah paham. Ini aku lagi menuju ke rumah cowok aku, bawa cowok yang kemarin ada di kosan aku untuk jelasin kepada orang tua cowok aku, dan akan aku siarkan nanti live biar semuanya pada nggak bully aku lagi. Terima kasih. Dia masih berdalih, dia mau bawa cowoknya, nggak tahu maksudnya mau ngomong apa kayak gimana gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau di postingan ini dia nggak ada langsung di sini ngejelasin nih. Ini ketahuan Malah mau selingkuh, ditutup oke. pintunya kan. Heeh. Gua udah tunangan soalnya. Si ininya juga malah ngerasa so jago, Iya. nggak ada apa ya, selingkuhannya nggak ada rasa bersalah atau kayak gimana gitu kan. Di sini kan kegep banget kan sih, kalau ini ya udah memang selingkuh gitu kan, nggak ada coba ngelurusin di tempat gitu. Iya. Terus sama Oke, makasih. sama ini juga nih, sambil kita mute nih ya, nggak enak ya. Mm-mm. Bisa perhatiin nih, mana nih, dia kan ngelengos nih keluar. Mbaknya rambutnya masih basah, Mm-mm. habis ngapain gitu? Habis mandi pulang Oh, kerja. Habis mandi mungkin lah ya, habis Heeh. mandi rambutnya masih basah, oke boleh, belum kering gitu kan. Mm-mm. Tapi wadidaw sekali. Kalau kita back lagi ke yang ini, yang account mbaknya nih kayaknya nih, cuman belum ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada live yang dia bilang mau ngejelasin secara live gitu. Tapi udahlah, bener. Buat Mas Rizal ini udah stop aja gitu, Mm-mm. gak usah dilanjutin daripada karena ini habit gitu kan. Ya. Dia di sini nggak ada feeling guilty sama sekali gitu, malah mau ditutup gitu, Mm-mm. cengengesan gitu, nggak ada rasa bersalah. Iya benar. Aku ngelihat mukanya apaan sih kayak gitu kan? Iya.
Giliran udah dilaporin ke orang tuanya untuk di stop pertunangan ini, dia bikin kayak begini. Buat semua mohon maaf atas kejadian kemarin. Semuanya salah paham. Salah paham dari mana? Berduaan sama cowok gitu. Anda wanita, sedangkan tunangan Anda sendiri nggak diizinin. Nggak dibolehin gitu. ke sana. Tolonglah. Kadang suka kasihan orang-orang tulus tuh disakitin gitu kan. Tolonglah. Dan aku siarkan secara live. Ini yang buat konten nih gitu. Ya walaupun emang jadi PR juga ya buat nyiarin ya, karena udah naik ke sosmed gitu kan. Iya. Tapi di video pun sebenarnya cukup gitu kan. Biar nggak pada bully aku lagi gitu. Ya atau Jadi gimana? dia melakukannya biar nggak ngebully dia Iya. gitu, bukan biar ngelurusin gitu kan. Tolonglah ya. Yang dipentingin malah harga diri dia daripada perasaan cowoknya ya. Tuh mbak-mbaknya nih, gimana kelanjutan tunangannya tuh di komen, disatronin langsung. Oh itu 12 jam yang lalu. Tapi semuanya 12 jam yang lalu. Kemungkinan ini Akun palsu atau kayak gimana nggak tahu. Yang jelas dia berhasil menemukan nih akun mbaknya nih gitu kan. Tuh Neng, nanti malam kosan kosong nggak Neng? Tolonglah, udah keramas belum? Itu rambut basah kan biasanya habis keramas ya nggak? Aduh atuh Neng, abis ngapain? Kayaknya curiga abis bercocok tanam gitu kan. Mana bulan puasa lagi kan. Lir, peri buat Mas Rijal FD. Sabar, semangat terus. Semangat gitu. terus gitu kan. Ini memang mungkin mbaknya yang ini 11-12 sama si Roji gitu. Hobinya selingkuh gitu. Kok Roji? Oh iya Roji ya benar-benar. Iya hobinya Iya, selingkuh. iya, Tolonglah ya. Sekarang kita menik ke nextnya Nyo. Next. Nih Nyo. Nextnya ini nih, Ibu Ida Dayak nih. Lagi rame banget karena katanya pengobatannya sangat manjur. Pengobatan alternatif ya. Ini warga membludak pada Tigor Kostrad di Depok. Dia lagi ke Depok, banyak warga yang mau berobat gitu kan. Nih. Aduh videonya lagu nih. Warga nih segini banyak mau berobat sama Ibu Ida Ida Dayak gitu kan. Gila udah kayak mau nonton bola aja ya. Rame Karena banget. mungkin setahu aku Ibu Ida Dayak juga ini kenapa bapak-bapak nih? Oh dia lagi sakit juga. Ibu Ida Dayak tuh ngeposting di kontennya soal pengobatan gitu kayak misalkan lebih ke tulang gitu, terus ada beberapa yang berurusan dengan syaraf gitu, dia menyembuhkannya gitu kan. Cuman percaya nggak percaya deh, namanya pengobatan alternatif mah pilihan masing-masing gitu. Betul. Kan. Ya mau percaya udah, nggak juga ya udah nggak apa-apa gitu. Oh ini warganya ini belum penuh sih satu lapangan gitu. Ada yang lebih parah lagi. Nih nextnya nih. Next. Nih Nyo, kondisi lapangan Kostrad Cilodong dipenuhi keluarga dan kerabat pasien yang antri berobat ke Ida Dayak. Infonya telah ada 500 pasien yang mendaftar. Nih. Gila sampai bikin lingkaran gitu. Tapi Nyo, dari fenomena ini, Mamang setuju sama komenan ini. Sikat. Inilah bukti masyarakat kita belum terjamin kesehatannya oleh pemerintah. Mau daftar BPJS berbayar aja sangat rumit. Harus ada m-banking lah. Kalau mau yang gratis harus mondar-mandir dan tunggu 2 bulan baru aktif. Keburu lewat tuh yang sakit. Coba aja urus kalau nggak percaya. Nah kan kalau ini benar ya, keribetan untuk menguruskan berobat dengan gratis gitu atau dengan biaya yang murah gitu kan, mempunyai keribetan yang wadididau gitu. Jadi jangan salahkan ketika masyarakat memilih untuk alternatif di mana untuk biaya tidak terlalu mahal gitu kan, relatif murah gitu kan. Dan juga pendaftaran untuk ngurusin administrasinya untuk cenderung mudah gitu. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau yang skeptis kan pasti gimana mau maju Indonesia? Enggak, kalau udah pengobatan alternatif mah ya udah masing-masing gitu. Betul. Kayak memang masih pengobatan pertama tuh pasti diurut, dipijet gitu, dikerok. Itu kayak alternatif pertama gitu, kecuali kalau udah bener-bener nggak ada kemajuan, nggak ada progres gitu dari kesehatannya, baru ke minum obat-obat dokter, obat-obat warung gitu. Kalau nggak ada ini lagi baru ke dokter gitu. Karena kita sadar biayanya mahal gitu. Ada lagi nih Nyo meluncur. Cus.
Nah ini yang katanya lagi di apa ya? Disembuhin apa mau mendaftar juga, pokoknya ini situasi terkini pengobatan alternatif Ida Dayak di Kostrad Cilodong Depok sore ini. Ceki people. Play. Nah. Oh sampai dijaga TNI. Iya. No. Aduh, nggak bisa lihat. Coba Pak, lihat itu Pak, yang baju putih, coba, yang baju putih Bapak pakai baju hitam itu, coba, Pak, tolong Pak, tolong, 10 langkah Pak, 10 langkah kanan kiri Pak. Tapi Nyo, setahu aku ini mah ya, mohon maaf jika salah gitu ya. Heeh. Ibu Ida Dayak ini dia mau mengobati yang dia mau. Berarti nggak Dari semuanya. 10 misalkan yang dia mau obati cuma ada 5 ya 5 gitu kan. Oke. Nggak bisa semuanya yang daftar. Jadi daftar tuh ya udah daftar dulu gitu mencoba gitu kan. Nanti yang mau dia sembuhin gitu. Ya. Walaupun pro kontra banyak banget. Di TikTok ada yang buat kalau ini penipuan lah, ini palsu segala macam gitu kan. Ya memang nggak bisa bilang ini bener atau ini salah gitu kan. Maksudnya ini palsu atau ini beneran gitu kan. Karena belum ada fakta yang terkuak gitu. Iya. Sekarang kita lihat next lagi. Next. Ini ada salah satu contoh katanya man, Ibu Ida Dayak mengobati pria sulit bicara. Ceki people. Play. Ya kita Akatsuki ya. Saya mau kawin. Hah? Kawin. Saya mau kawin. Percaya nggak percaya Nyo? Karena kan maksudnya kalau misalkan ini mah ya, kalau misalkan ini misalkan di setting gitu kan, ini bisa pakai orang lain gitu kan. Iya. Dan kedua karena ibu ini menggembleng nama Dayak gitu, kemungkinan besar sejak awal viralnya itu suku-suku Dayak asli akan protes gitu kalau misalkan ini bohongan gitu kan, ya nggak? Terus tahu boleh nggak ditayangin ya? Karena tadi mama ngeliat anak kecil balita paling 5 tahun 3 tahun gitu, tangannya kayak patah gitu. Mama mikirnya anak kecil nggak mungkin bisa disetting dong gitu kan. Dia nangis-nangis kan sambil dipijat sampai akhirnya lurus gitu. Nggak tahu kayak mau ditayangin takut kuning Nyo karena bocil gitu kan. Tolonglah nih Nyo. Ini bukan anak kecil sih gitu kan, bapak-bapak gitu. Tapi ada caption insya Allah jadwal Bu Ida tanggal 3 sampai 4 April 2023 di Divisi 1 Kostrad Cilodong. Kostrad yang ngadain gitu kan, yang menyediakan tempat gitu kan. Tapi apa ya, disebut percaya tapi nggak percaya, disebut nggak percaya tapi banyak gitu. Yang kalau mau nyeting banyak banget yang dia setting gitu kan. Dia harus membayar berapa ratus orang gitu kan untuk di kalau misalnya settingan ya gitu kan. Gimana gitu. Dan ini ada keunikannya, dia tuh kayak sambil joget gitu. Kalau mau nyembuhin tuh, ceki people. Play.
Dia ceritanya ini ya tangannya cacat ya, apa gimana ya? Mungkin. Tapi kalau misalkan ini aku takut kena nih lagunya. Kalau misalkan cacat nggak harus sih, biasanya jarang digunain. Kalau jarang digunain ototnya cenderung lebih kecil sih biasanya kan. Iya. Kayak contohnya brother kita David aja kan begitu nggak bergerak kakinya sekian lama gitu kan, beberapa minggu gitu kan, Iya. jadi kecil kan si otot-ototnya karena nggak pernah bergerak, nggak pernah dilatih gitu. Makanya ini bingung juga disebut bener, tapi apa namanya? Kok kayak sakit-sakit itu kayak di setting gitu. Iya, Tapi iya. disebut di setting. Lah ini banyak gitu kan. Mau berapa banyak dia nyeting orang, dan juga pastinya itu suku-suku Dayak asli pasti protes gitu, pasti bersuara gitu. Karena kan Ibu Ida ini Ibu Ida Dayak loh, menekankan suku Dayak gitu kan. Iya. Itu yang bikin memang wah ini beneran nih kayaknya nih gitu kan. Karena dia bawa nama suku Dayak gitu, sama ini kenceng. Kayaknya baru dilurusin ya. Apa emang kenceng tangannya? Apa keseleo atau kayak gimana gitu? Mungkin Nah, ini keseleo misal- udah lama gak sih? Nah, ini nih salah satu apa namanya ritualnya ibaratnya. Tapi bener apa enggak Salvox sama segini banyak masyarakat yang masih punya harapan untuk menyembuhkan entah dirinya atau kerabatnya gitu. Iya. Di komen-komennya sih Nyo rata-rata pada positive thinking gitu, walaupun ada yang mempertanyakan kayak begini nih. Ini beneran gak sih? Ada ini nih, batal pengobatan di Cilodong karena saking banyaknya pasien sampai macet dari subuh sampai sore gitu kan. Kan ini berarti koreksi juga ya buat pemerintah bahwa masih banyak gitu yang butuh pengobatan gitu kan. Yes, betul. Sampai ya udah akhirnya lari ke alternatif gitu kan. Kayak yang dijelaskan tadi di komen awal gitu. Iya. Next Nyo. Next. Nextnya bener apa enggak nanti kita tunggu kelanjutannya, karena sudah viral gini biasanya intel netizen bergerak gitu. Iya. Entah nanti ada menemukan statement-statement dari pasiennya yang mungkin merasa dirugikan, atau memang udah ini fakta-faktanya begini dan ternyata ini benar punya kesaktian itu, atau apa ya kelebihan untuk menyembuhkan gitu ya. Ceki people, Play. Ibu hanya manusia biasa, kesembuhan datangnya dari Yang Maha Kuasa kan. Manusia hanya bisa berusaha. Aduh lagu nih, pokoknya ini isinya ada teks-teks diposting sama akun. Nah ini. Salam sejahtera, salam damai. Terima kasih yang telah mendoakan Ibu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan minta maaf juga kalau ada kesalahan Ibu yang tidak membalas komennya, SMS-nya. Dan Ibu mengharap jangan dulu cari Ibu, sebab takutnya nanti tidak bertemu sama Ibu. Yang dari jauh itu jangan dulu datang cari Ibu. Takutnya nanti tidak ketemu sama Ibu, terus ada yang tidak bisa disembuhkan, takutnya kecewa. Mana biaya jauh, kasihan. Tunggu aja Ibu. Nanti semoga kita dipertemukan oleh Tuhan. Jadi Ibu juga obatnya juga terbatas. Jadi dan Ibu melanjutkan pengobatan ini dari kita punya leluhur nenek moyang, meneruskan kita punya leluhur dari kita punya nenek moyang. Iya, jangan berharap kesembuhannya sama Ibu. Bisa juga kesembuhan itu berusaha, bisa juga disembuhkan sama orang lain. Jadi apalagi Ibu hanyalah manusia biasa. Jangan
terlalu berharap sama ibu. Terima kasih banyak saya ucapkan atas bantuannya kepolisian dan TNI, atas keamanannya Ibu Ida. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kepolisian dan TNI semoga dibalas kebaikannya oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak atas bantuannya. Berarti Nyo sudah dibantu oleh Iya. kepolisian dan TNI, which is sudah mendapatkan izin juga. Yes. Berarti secara nggak langsung udah diakuin juga sama pihak kepolisian dan TNI. Iya. Kalau memang ini manjur gitu kan, beneran gitu, bukan istilahnya bukan ngadi-ngadi tipu-tipu gitu kan. Iya. Karena udah diizinin juga kan. Dan kita juga pada tahu lah gitu kan, Iya. gimana soal dari sejarah orang Dayak gitu kan, suku Dayak gitu yang memang terkenal mungkin paling sakti kali ya di Indonesia gitu kan, Iya. dari zaman-zaman dulu gitu kan. Jadi begitu, wah Ibu Ida Dayak nih gitu kan, berarti dia dari orang Dayak, dia bawa minyak Dayak dan dia bertujuan untuk menyembuhkan gitu Iya. kan. Walaupun aku nggak dapat info nih bagaimana nih, apakah nanti dibayar dipatok harga atau ya seikhlasnya gitu, atau bahkan free gitu, gratis Iya. gitu. Sejujurnya aku belum dapat info itu gitu. Sama tadi aku salvok yang waktu ibunya bilang jangan cari ibu, yang Iya, dia bilang iya. gitu. Semoga kita dipertemukan gitu. Ya mungkin dia juga ngerti kalau misalnya takutnya kalau misalnya ada orang yang jauh-jauh datang nih, misalnya dari Jawa Timur, ini kan ke Depok nih. Jauh-jauh ke Depok buat ketemu Ibu Ida, tapi ternyata nggak bisa gitu. Takutnya ke sana. Jadi dia kayak udah jangan, nggak usah nyari, biar ibu aja yang datang nanti gitu. Itu kan akan terbalik ketika Ibu Ida ini misalkan ya, Ibu Ida Dayak ini misalkan settingan dan hanya mencari keuntungan, ya pasti dia akan jangan datang, jangan cari ibu, pasti kan secepat sebanyak-banyaknya gitu kan. Kan berbanding terbalik kan. Itu Iya, yang iya, bikin iya, aku kayak sepertinya ini asli gitu. Iya. Memang sakti gitu kan. Ya kita tahu kan gimana suku Dayak tuh. Soal istilahnya ya kekuatannya lah, nggak ada yang nggak tahu kayaknya Mas. Satu Iya. Indonesia gitu pada tahu gitu. Sambil menunggu kita kawal bagaimana kelanjutannya gitu kan, apakah ada muncul kontra dari para netizen gitu kan. Semoga ini beneran bisa gitu kan, karena aku kalau ini bisa bener-bener bagus buat warga masyarakat yang kebetulan gitu kan minim pengetahuan untuk administrasi berobat menggunakan BPJS gitu kan, minim keuangan untuk berobat secara medis gitu, bisa ke alternatif. That's why kenapa disebut namanya alternatif gitu kan. Karena ini alternatif untuk ya yang kebetulan gitu, tidak bisa menjalankan administrasi medis gitu kan. Sekarang kita nextnya ada apa? Nextnya ini kemarin kan mau minta maaf, nangis-nangis yang nggak nyangka ternyata rame. Ini ada klarifikasi dari Erni. Erni itu adalah istri dari Rafael dan juga ibu dari Mario Dandi kan. Klarifikasinya terkait flexing gitu. Karena beberapa video atau foto tuh terlihat lagi flexing gitu, barang-barang mewah nih. Di sini ada sedikit caption, saya nggak niat ada pamer gitu, nggak ada niat pamer, hanya ingin punya foto kenang-kenangan. Ceki people. Play. Saya sebenarnya kalau foto itu ya, saya tidak ada pikiran untuk memamerkan flexing itu. Cuman saya kalau pakai baju dan tas itu saya lebih ke matching aja sih. Saya memang nggak ada niat untuk mau pamer. Saya memang hanya mau foto aja. Saya hanya kalau pergi itu pengen foto biar ada kenang-kenangan. Oke, masuk akal. Kalau pergi ada foto biar ada kenang-kenangan gitu, di foto gitu. Tapi penjelasan dari para filenya kenapa dia difoto gitu, karena Ibu Erni ini dulunya model. Segi people meluncur. Cus. Ini dia. Ini ada penjelasannya. Istri Rafael Alun dulunya adalah seorang model. Itu alasan kenapa istrinya sering up foto di Instagram. Segi people. Play. Istri saya ini mudanya model. Jadi memang foto model, dulu pernah jadi juara model juga di Sulawesi Utara. Jadi memang senangnya hobinya foto. Cuma sayangnya foto itu tidak dikonsumsi sendiri tapi ditaruh di Instagram. Saya pernah bertanya kenapa sih mesti ditaruh di Instagram? Buat koleksi Pak. Kalau disimpan di ini handphone aja kan hilang. Kalau di Instagram kan dia bisa ada aman. terus. Istri saya ini Setuju. Setuju gitu kan.
Tapi ya mungkin ini adalah penjelasan atau talk show terakhir yang bakal kita lihat ya, talk show terakhir dengan Bapak Rafael maksudnya. Karena ada info begini meluncur. Cus. Yo, Ya. resmi ditahan KPK Rafael Alun pakai baju oranye. Jeki people. Play. Ini dia, sudah resmi jadi tahanan ya. Senin tadi gitu kan. Dan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama gitu kan. Penahanan diumumkan oleh KPK. Rafael Rampung diperiksa sekitar 6,5 jam. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Kemenkeu. Kebutuhan penyidikan menangani perkara. Oke, jadi ditahan sementara selama 20 hari untuk kemudahan penyidikan gitu. Biar gampang kali, nggak panggil-panggil langsung. Iya. Gitu. Tapi yang bikin salvo kalau misalkan anaknya nggak berbuat kasus, dia adem ayem aja dong. Iya dong. Sampai ngeremet ke 300 T itu nggak akan terungkap dong. Iya dong. Goks ya, rapih banget ya, tidak terendus selama ini ya. Sampai akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat tidak akan ikut Olimpiade juga kan Enggak peribahasanya. dong. Yang akhirnya kecelek juga gitu. Goks. Soalnya kan goks. Ya itu Mang, kemarin kan kata DPR-nya juga kalau misalnya mereka tahu tapi kan diem aja gitu. Oh. Yo, intermezzo aja yuk. Kenapa tiba-tiba bahaya gitu? Nih, intermezzo buat Nyonyo, buat Tanti People semuanya meluncur. Cus. Yo. Ya. Ini dia intermezzonya. Memang nggak mau play banyak-banyak, nggak mau di checklist audionya karena ini pasti akan lagu gitu. Oke. Pertanyaan aku, pertanyaan Mamang buat Tanti People, buat Nyonyo. Siapa yang beliin headset gaming buat Firdaus Wobo? Siapa yang ngajarin main semule? Dia jadi nyanyi. Headset gaming udah lihat tuh, udah belel. Udah lepas semua kulitnya. Siapa yang beli headset gaming buat Firdaus Wobo? Tolonglah. Aduh, jadi kok mirip punyaku sih Mang? Ya makanya siapa yang ngajarin dia semule? Siapa yang beli headset gaming? Anjir, mirip lagi. Mau tunjukin gak punyaku? Aduh, enggak usah, malu. Mirip kan? Mirip banget kan sampai Mirip ke besi-besinya banget. itunya. Nih bahkan dia ada duet meluncur. Cus. Ini intermezzo yang memacu emosi jiwa tuh. Bahtera Cinta, duet di semule. Siapa yang ngajarin pengacara dukun main semule anjir? Tolonglah buat Tanti People yang masih main semule, tolong pensiun. Wobo sudah punya kuota, tolonglah. Sudah Firdaus punya Wobo markas sudah di sana. ikutan, tolong. Ini bukan intermezzo, ini hanya memancing emosi karena inilah intermezzo sesungguhnya meluncur. Cus. Ya. Ya. Ini dia ceki People. Play. Aku ni tak pernah lah kacau kebahagiaan orang lain. Tapi kenapa lah itu sejembalang yang kacau kehidupan Apanya aku? yang nyangkut? Giginya nyangkut. Astaga, kucing. Apa yang kau tak puas hati sangat? Hah? Keturunan mana? Ya Allah. Masih dia kayak gini. Lihat deh. Aku ni tak pernah lah kacau kebahagiaan orang lain. Tapi kenapa itu sejembalang yang kacau kehidupan aku? Ngapain begitu ya? Kau kenapa? Dia mungkin mau nyongkel atas nggak nyampe kali. Tolonglah, bander banget, bander. Bandel banget. Kasih lagi Di intermezzonya. mana-mana Apa kan belum? biasanya yang nyangkut itu kuku ya kan. Dia mungkin gigit gitu. Hai nyangkut gitu kayak. Wah, oyong, ini hayu nyangkut gitu. Tolonglah. Next aja. Next. Ini apa nyo? Apa tuh? Ceki People. Play. Ya Allah, si belang 3. Males banget Malas kucingnya. banget hidupnya belang 3. Tinggal jalan dong padahal turun tangga. Masih ngantuk pengen turun tangga. Ya Allah masih turun yo. Belang 3 tolonglah. Ada apa lagi sebelahnya? Next. Ini udah tua banget anjir mukanya. Galak ini si Tuxedo kenapa tua begini Tuxedo tolonglah. Kurangnya? Kurang. Lagi? Ini apa nyo ceki People? Play. Ya. Apa nyangkut kukunya apa Enggak, dia gimana? gemes sendiri kayak jama ini gitu. Tolonglah, ngapain begitu? Sebelahnya apa nih? Cus. Anjingnya begitu mukanya. Nggak suka dijilatin kali ya. Padahal kucing kalau sayang kan gitu kan. Ini apa mangga-mangga begini liatin. Dah. Si anjing mah nggak ngerti dasar anjing itu kan, tolonglah. Iya, padahal anjing. itu kan sayangnya kucing kayak gitu. Jilat-jilat, tolonglah. Nextnya nyo. Next. Nyo. Ya. Nextnya serupa tapi tak sama, ceki People. Play.
Ini blow on. Yang sebelah sananya gahar. Tuh. Kan? Iya. Yang ini sangar tuh. Ini blow on ya. Dia kayaknya kekenyangan deh yang ini. Yang ini bukan mabok catnip gitu. Enggak. Kekenyangan. Kekenyangan kayaknya. Makanya jadi blow on begini. Itu perutnya kayak gitu. Ya Allah, mau. Kita kasih nextnya. Next. Yo. Ya. Ini ada dari burung. Dari dunia perburungan, gak hanya manusia, burung juga bahagia melihat orang lain susah. Ceki people. Play. Diketawain. Masa sih diketawain sih? Itu dia ketawain atau tolong Iya, gitu. tahu dari mana kalau itu ketawain? Yang upload anjir. Next aja kita. Next. Yo. Iya. Last of the last nih. Ceki people. Play. Ya Ya Allah, Allah. lapar, haus, diving, kamu teh Meng. kurang dalam. Ya Allah, itu mana bawahnya karpet lagi kan. Masih lagi. Nyari apa sih gitu kan? Minum. Ya Allah, itu kan masuk hidung, Pus. Ntar pilek ada umbelan gitu. Putih umbelnya nanti. Tolonglah. Haus dia tuh. Tuh. Udah gitu kayak ambil napas gitu. Tolonglah, haus. Oyen kecil sudah barbay. Oyen jabrik ini. Udah lah ya Nyok. Satu lagi. Mau lagi? Yo. Nggak mau. Satu lagi. Oke, kasih last buat Nyok meluncur. Cus. Ini dari apa nih kucing Anabul people ceki. Play. Hey. Begitu anjir. Oh, ngajak main. Lompatnya begitu. Padahal cuma suara tung gitu doang. Tapi gara-gara Anabul yang bikin kenapa jadi gemoy gitu. Lucu. Si Abu kita latih aja biar begini kali. Sama posisinya awalnya dia lurus kan, terus langsung miring gitu. Ngajakin main ya. Iya. Anabul Main gemoy. ini apa sih yang kotak-kotak pakai batu dulu? Engklek. Engklek. Tolonglah Anabul. Dah, kali ini last beneran dan kita harus meluncur ke Seteng. Nggak ada lagi. Kita harus meluncur ke Seteng. Tuh. Super. Thanks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Opening super thanks-nya dulu dong. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama dari Alvia Agatha Nabi Prilly Queen. Nitip lapak kayak Nyomang. Yang mau mampir silakan. Sasuke Uchiha. Sasuke. Padahal dia yang butuh untuk buat konten. Magda emang kocak. Riki Abdul Rahman. Ini siapa lagi? Mau makan gratis? Mau dijamu-jamu segala? Minum aja jamu Sido muncrut. Wendy Prayetno. Numpang lapak kakak Alvia, Always in Here Nyomang. Mau makan apa ngemis ini ya? Buat mas yang nyenggol abang gorengan, kasih duit yang banyak abangnya biar bisa buat hidup anak istrinya si abang gorengan. Masa imannya setipis tempe yang digoreng katanya. Next ada dari Carlos Thomas. Halo, aku menonton di saat malam sambil live streaming dengan keadaan kamar panas layaknya sauna karena AC rusak dan besok Senin jam 4 sore baru diganti. Semoga white people sadar dan menghilang. Amin. Thanks hatur nuhun untuk lapak keresahannya. Semoga saya semangat terus ngontennya. Amin. Semangat terus. Nextnya ada dari Rinda Nur Soleha. Untung aja ada Nyomang. Di sini udah jam 1 masih belum bisa tidur. BTW inisial R bukan aku ya Nyomang. Iya, bukan Rinda, tenang, percaya kita mah gitu. Nextnya ada WA2W. Yongs. Thanks lapaknya. Gak habis pikir deh netizen. Ada netizen yang setuju sama pemikiran model bisnis Magdalena. Magdalena. Gitu kan. Belum tentu followersnya real atau ada banyak yang tinggal di daerah resto yang dia review dan mau datang gitu. Ditambah dia ada sponsor plus video yang dia upload di YouTube, dapat AdSense dan terus-terusan selama videonya ada dan ada yang nonton. Wak. Iya, food vlogger tuh kadang yang nonton tuh
bukan semata-mata dia pengen nonton dan dia pergi ke situ. Enggak, kadang kita nonton pun ikut satisfying jatuhnya soalnya ngelihat dia makan gitu. Kalau ditanya mau ke sana, jawabannya mungkin belum tentu dari sekian yang nge-follow atau yang view gitu kan. Cuma sekedar gue pengen satisfying aja gitu. Nextnya Rima Sarita Channel, mau mampir ke sini karena nggak nyimak yang lagi FYP sekarang. Penasaran kabar Alset Ahmad sampai mana ya, Mang? Nggak ada update lagi, hilang ditelan bumi gitu dari kedua belah pihak tidak ada. Iya. Next Agung Pratama, sehat selalu Teh Alvia. Pokoknya kita mah makan cuy, ya nggak mamen. Next Carlos, Mama mah next Carlos. Next Chandra Gotama. Kalau soal food vlogger dirujak sama netizen, aku prefer ke Next Carlos sama Bang Empin karena komplit infonya sampai ke harga-harganya dan alamatnya. Kalau resto jadi viral mah itu bonus kali. Emang nih pas pagi-pagi paling susah nyari sarapan deket kantor gara-gara dicidukin satu pol PP pas bulan puasa seperti sekarang. Gitu aja deh Nyomang, santuy people. Betul, kalau aku banyak makanan-makanan yang aku coba dari Next Carlos sama Bang Pin. Kalau Bang Pin pertama ya udah karena kita sama-sama manajemen Close the Door. Yang kedua Bang Pin tuh banyak ngeriek makanan-makanan, bukan ngeriek ya, nge-review makanan-makanan daerah Jakarta Barat gitu. Di mana memang gampang aksesnya gitu. Kalau Next Carlos lucu aja ngeliat kontennya gitu. Makan cuy. Nextnya Abdul Rahman. Hadir. Dapur Mang Upeh lah siap panjang. Thanks ke Alfi yang baik hati kelapaknya. Mau komen buat Mbak yang food blogger, setuju sama balasan video Mbak TikTok food blogger yang butuh bahan buat konten. Jadi memang seharusnya dia sendiri yang keluar kocek. Justru dia juga yang harus bayar loh, karena dia kan syuting di resto untuk kontennya. FYI resto itu tempat makan ya guys gitu. Kalau emang ada yang mau syuting di resto jelas harus ada izin pemilik, dan yang mau syuting harus bayar tempat dan lain-lain. Kalau Mbak food vloggernya merasa akan ada dampak positif ke pemilik resto, itu bagian dari bonus gitu. Kan pemilik resto nggak minta di review dalam kasus itu ya. Betul. Kalau memang merasa mbaknya sangat berpengaruh dan akan saling menguntungkan, dari awal harus ada PK atau perjanjian kerjasama. Itu juga harus dengan kesepakatan bersama dari dua belah pihak. Perlu diingat, mbaknya mau buat konten untuk akun pribadi dan akan dapat uang dari AdSense. Bener nggak Nyomang? Betul. Nih Mang Upe selaku pemilik resto gitu kan, Dapur Mang Upe namanya itu kan, pasti paham point of view dari pemilik resto. Iya. Next ada Malik, Mama Zelly baru kelihatan. Hai Kak Alvia, numpang komen ya. Hai Nyomang, hai para Sansi People. Sedikit cerita ya tentang food vlogger atau konten makanan kui. Mamang ingat Benu Balu, ingat di Trans dia. Yang konten makan Trans. Ke tempat kerjaku pernah didatangi Bang Benu plus orang Trans TV kurang lebih 20 orang. Mereka reservasi dulu buat hari apa gitu lupa. Dapat 2 hari datanglah Trans TV, senang banget Nyomang, mukaku ada di TV dan abadi di YouTube. Sekilas TV gede gitu sekelas TV gede gitu, dia membayar kok di resto tempatku kerja. Ini yang subscribe segitu aja sok ya. Sudah gitu aja makasih. Iya Bang Benu Bulu, Pak Bondan Maknyus gitu kan. Apal memang gitu kan. Next Andi Leoret. Rafael Alun menyangkal tidak kenal artis manapun. Itu adalah tanda-tanda Rafael tidak akan tinggal diam. Seperti yang Bapak Iskandar Sitorus sudah sampaikan, bahwa yang harus diwaspadai adalah orang yang dekat lingkungan Bu Sri Mulyani yang terlibat dan luar biasa punya pengaruh yang bisa mempengaruhi KPK. Kawal terus jangan sampai lolos dan semoga Pak Iskandar aman selalu. Amin. Mang Didin food blogger kan dia datang sendiri tanpa koordinasi dengan yang punya resto. Terus makan ya harus membayar katanya. Beda dengan endorse yang resto bayar untuk review biar bisa dikenal. Betul. Maya Mario mah nongol maksain nangis karena hidupnya udah kelar gara-gara anak kejahat, emang ngerembet semuanya. Nextnya Venomo One. Punten ikut di lapaknya Kak Alvia. Penjelasan dari Agnes Jennifer terbaik sih, clear banget. Apalagi soal orang terkenal. Gak semua orang terkenal itu dikenal orang. Buktinya temanku aja ada yang gak tahu siapa wapres kita. Orang terpenting kedua di Indonesia loh. Dudi katanya. Pinggir jurang. Nextnya Twin Channel. Numpang nimbrung Kak Alvia. Astagfirullah, gatel komen lah. Emang Anda maunya gratisan padahal gak disuruh. Misal diundang oke lah. Padahal aku sering nonton yang channel makan-makan itu mereka beli sendiri kebanyakan. Aduh gak habis pikir katanya, ulat malunya kemana.
Ini kalau menganggap dia paling terkenal, padahal aku termasuk orang yang nggak tahu. Buat Nyomang semangat terus katanya mah. Nggak semuanya tahu, nggak semuanya kenal. Nextnya Demi, wah panjang. Zeri singkat. Fandi, numpang lapak ya Mbok Alvia. Mau bagi-bagi cerita nih Nyomang khusus buat food vlogger. Kebetulan gue jauh sebelum pandemik sering banget motretin interior dan eksterior hotel. Salah satu isi kontraknya termasuk motret restorannya. Tapi seingat gue, kita yang udah kerja dengan kontrak, kalau lagi mau makan di restorannya masih mesti bayar loh. Kecuali kalau head manager atau chef hotelnya bilang ke PR-nya, PR-nya it's free for the photography only. gitu kan. Belum pernah tuh karena sudah sering motret hotel. Terus tiba-tiba dikasih gratisan maem di restonya. Emang sih ada yang gratis nginep sama biaya perjalanan dari rumah ke lokasi hotel. Maaf nambahin dikit ya Nyomang. Emang bener kalau abis sahur itu enaknya mimi cucu sama ngudut katanya tuh sehat ya. selalu buat Nyomang and sukses. Yo, steknya fans gaming, numpang lapaknya Mbak Alfi Agatha, semoga Nyomang semoga sehat selalu. MG Dalenov si vlogger kuliner kurang sombong dan reviewnya nggak ada yang bener. Dulu tuh dia collab sama Next Carlos, kalau Next Carlos baru real amatan Boy Kun juga oke. Oh ya itu emaknya Mario belajar lagi lah kalau mau acting nangis. Kang kameranya tahu aja kalau si ibu lagi acting di zoom in gitu. Tuan Nugroho. Terima kasih ya Mbak Alfia Agatha sudah memberi lapak untuk berkomentar. Ya sehat selalu Mbak Alfia Agatha gitu kan. Lebih seru sih kalau review itu jujur apa adanya sih seperti Next Carlos dan Bang Pin. Ya sampai Bang Pin kerjasama dengan para followersnya dan subscribernya katanya tuh. Ya kalau untuk tukang gorengan buka jam 9 pagi sudah biasa lah. Udah pusing nih kebanyakan inisial nama yang terlibat pencucian uang. Tuh sehat selalu deh buat Nyomang dan para Santi people yang always in here. Alhamdulillah David Ozora sudah membaik. Semangat terus buat David Ozora, keep stronger. Yes. Denis, thank you Kak Alvia sudah bukakan lapak Magdalena. Magdalena tahu aja di bulan puasa enaknya ngerujak. Dia butuh makanan gratis, akhirnya dapat juga rujak gratis dari netizen. Minta persetujuan DPR untuk meminta dibuka. DPR aja masih ada drama yang belum diselesai episodenya. Gimana mereka si DPR izinkan sementara episode drama mereka belum tamat. Kita kemarin disajikan drakor. Sekarang kita diajak ikut kuis, disuruh tebak-tebakan inisial. Nyomang gua hanya bisa support no skip ads aja deh. Terima kasih selalu menyajikan konten yang menarik buat kami netizen untuk senam jari ketika menontonnya. Pengen ngetik gitu katanya. Mantap. Next ada dari Tika, numpang lapak ya Kalvi. Aku cuma mau kasih pendapat koceng yang terakhir itu kenapa diketawain kayaknya bukan karena batuk. Nyomang tahu nggak sih kalau tukang urut biasanya suka ikutan sendawa tiap ngurut. Allah kucingnya sendawa gitu kan. Mungkin pemilik kocengnya ngakak karena gara-gara mikir anabolnya kayak tukang urut ikutan masuk angin pas ngurut abu-abu katanya. Betul. Terus dari statement ibunya Mario Dandi, aku jadi tahu kalau nama dia bukan dibaca Dandi tapi Dandy. Mario Dandi. Dandy, come on away mana Dandy gitu kan. Nextnya dia CRML Works. Mamang Nyonyo apa kabar? Sehat. Nyomang, mungkin ibunya si Mario nangis sebenarnya karena kesel sendiri, lupa gimana cara nangis jadinya nangis. Bingung gak Nyomang? Atau dia bingung kok nggak nangis padahal pengennya nangis. Sudahlah. Katanya mah liar gitu. Nextnya Andika Pandu NR. Strategi apa lagi sih nyokapnya Mario Dandi tampil di Metro TV? Apa jangan-jangan nangis sambil minta mangap adalah strategi bebasin Mario Dandi dari penjara? Tolong kepada TV Daan Mogot rekrut nyokap Mario Dandi karena aktingnya nangis mengandung cuan dan pulsa. Nextnya Vidya Ali. Hai Al, makin ramai aja lapaknya Al. Salam selalu hai Nyomang itu aja. Ramai senang jadinya. Mantap. Kevin Kristo, selamat pagi semangat beraktivitas Nyomang dan people semua yang always ini here. No komen deh, puyeng aja baru tahu kalau ini hari Senin. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Fis. Malini Zulhijjah. Ya. Makasih Kak Alvia lapaknya. Food vlogger yang ini katanya mau dijamu. Ya datangnya ke tukang jamu. Banyak tuh EKE beras kencur, kunyit, buyung upik juga ada BTW babynya anak bulku yang dikasih nama sama Mamang si Upon meninggal ya. Salam ya Upon semoga tenang di alam sana Upon. Nanti anak bulunya suruh ini kalau udah baby lagi gitu ya. Nextnya ada dari Lukiun. Halo Nyomang dan satu people, baru turun dari laut susah sinyal di kapal meski udah beli wifi satelit kapalnya gitu kan.
Nonton video-video Radio Santuy udah kayak maraton nonton drakor. Alah siap, mantap, thank you Perumnas. Ngakak sama insiden food vlogger ini. Banyak ekspresinya ekspektasi diperlakukan seperti ratu kah? Disambut seluruh karyawan resto kah gitu kan. Selalu didampingi karyawan, minta apapun tinggal kasih isyarat gitu kah? Bagi orang-orang yang minta dihormati karena bulan puasa terus nyuruh warung nutup, mereka pasti nggak pernah puasa sunnah, minimal ya Senin Kemis, karena pasti udah tahan godaan lihat orang makan minum. Betul. Puasa tuh nggak cuma nahan makan dan minum, tapi juga godaan. Betul. Kok aku capek ya lihat ibunya MD berusaha keluarin air mata tapi nggak bisa-bisa. Semangat terus David untuk pulih, comeback stronger. Ya padahal dicolok aja matanya gitu. Bentar mas kameramen, gitu kan, gitu sambil merah gitu kan. Mayuda Pratama. Oke. Kalau Kyun kemana aja? Oh, dicariin, Assalamualaikum kan? Nyomang and Santuy People. Terima kasih lapaknya Kak huruf kanji. Food vlogger no comment. Mas-mas yang negur penjual belum pernah ngerasain susahnya nyari duit. Alhamdulillah David semakin membaik. Anabul yang ketatap kipas kayak instan ya katanya. Sehat selalu semuanya. Dari Lukyun. And last of the last ada dari Miss Nawati NN. Kan numpang lapak ya, terima kasih. KMG Dalenaf aku no komen, liar kata itu. Hahaha. Maksa itu Mama MDP buat nangis. Harusnya sebelumnya iris bawang dulu, pasti gampang nangis deh. Sehat selalu dan sukses selalu untuk kakak yang punya lapak dan untuk kita semua. Amin. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yoi. Lanjut di komen seperti biasa. Yoi. Nyonya dan Yoi. Mamang. Dua topi mangkok Cabut dulu dan ciao.